Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Audina akan mempresentasikan eh, mata kuliah analisa laporan keuangan. Jadi saya akan mempresentasikan tentang metode analisis kebangkrutan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kebangkrutan. Jadi pengertian kebangkrutan ini dia tuh merupakan kesulitan usaha di mana kondisi kontinu mulai dari kesulitan keuangan yang ringan atau likuiditas sampai pada kesulitan yang lebih serius yaitu tidak solvable atau utang yang lebih besar dibandingkan dengan aset. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang penyebab kegagalan suatu perusahaan. Dua, penyebab kegagalan suatu perusahaan yaitu dalam segi ekonomi dan segi keuangan. Mulai dari kekurangan pengalaman manajerial sampai kekurangan modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kebangkrutan. Jadi faktor penyebab kebangkrutan itu ada 3. Yang pertama faktor umum, biasanya terdiri dari sektor ekonomi, sosial, teknologi, dan pemerintah. Nah, yang kedua itu faktor eksternal perusahaan. Biasanya itu dia terdiri dari sektor pelanggan, pemasok, dan pesaing. Yang ketiga itu faktor internal perusahaan. Biasanya terdiri dari finansial dan non-finansial. Faktor umum yang pertama itu dari sektor ekonomi. Faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi merupakan gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga dan devaluasi atau evaluasi uang dalam hubungannya dengan uang asing serta neraca pembayaran, surplus atau defisit dalam hubungan dengan perdagangan luar negeri. Kegagalan dalam ekonomi itu artinya dia bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Nah, ini itu berarti tingkat labanya lebih kecil dari kewajiban. Faktor umum yang kedua itu dari sektor sosial. Jadi faktor sosial ini itu dia sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan. Kenapa? Karena dia itu cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawan. Faktor sosial lain yang berpengaruh yaitu kekacauan di masyarakat, seperti itulah. Faktor umum yang ketiga itu dari sektor teknologi. Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan membengkak, terutama untuk pemeliharaan dan implementasi yang tidak terencana. Sistemnya tidak terpadu dan para manajer pengguna kurang profesional. Faktor penyebab kebangkrutan yang kedua itu ada faktor eksternal perusahaan. Faktor eksternal perusahaan itu terdiri dari yang pertama sektor pelanggan. Jadi perusahaan itu harus mengidentifikasi sifat konsumen. Kenapa? Karena untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang, menemukan konsumen baru, dan menghindari menurunnya hasil pendapatan atau penjualan. Faktor eksternal perusahaan dari sektor pemasok itu, perusahaan dan pemasok harus tetap bekerja sama dengan baik. Kenapa? Karena kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya tergantung pada seberapa besar pemasok itu berhubungan dengan perdagangan bebas. Faktor eksternal perusahaan dari sektor pesaing. Jadi perusahaan itu nggak boleh melupakan persaingan. Kenapa? Karena kalau produk pesaing lebih diterima di masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan konsumen dan hal tersebut akan berakibat menurunnya pendapatan perusahaan. Faktor penyebab kebangkrutan yang ketiga itu adalah faktor internal perusahaan. Jadi faktor-faktor ini tuh biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijakan yang tidak tepat di masa yang lalu dan juga kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan. Seperti misalnya itu seperti terlalu besarnya kredit yang diberikan pelanggan atau kayak manajemen yang nggak efisien.
Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi mengenai kebangkrutan. Mengapa dia itu sangat bermanfaat bagi beberapa pihak. Yang poin pertama itu pemberi pinjaman. Kenapa dia sangat bermanfaat bagi si pemberi pinjaman ini? Karena informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman, dan kemudian bermanfaat untuk memonitor pinjaman yang ada. Nah, yang kedua itu investor. Mengapa informasi mengenai kebangkrutan itu sangat bermanfaat bagi investor? Karena dia itu mengembangkan model prediksi kebangkrutan untuk melihat tanda-tanda seperti kayak kebangkrutan seawal mungkin, terus kayak mana dia cara mengantisipasi kemungkinan tersebut. Nah, yang ketiga itu pihak pemerintah. Mengapa informasi mengenai kebangkrutan itu sangat bermanfaat bagi pihak pemerintah? Karena pihak pemerintah itu mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal, biar tindakan yang perlu mereka lakukan itu bisa dilakukan lebih awal. Yang keempat itu akuntan. Mengapa informasi mengenai kebangkrutan itu sangat bermanfaat bagi akuntan? Karena akuntan itu dia mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan usaha, karena akuntan ini akan menilai kemampuan going concern suatu perusahaan. Selanjutnya, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang analisis metode Altman Z-score. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang analisis kebangkrutan Z-score. Jadi, analisis kebangkrutan Z-score itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk meramalkan tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio, lalu kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminan. Jadi G-score ini itu merupakan skor yang ditentukan dari hitungan standar yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Formula Z-score untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman sendiri ini dia merupakan sebuah multivariate formula yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial dari sebuah perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan model Altman Z-score. Yang pertama itu ada model Altman Z-score original, bisa dilihat di situ rumusnya sudah saya tuliskan, yaitu di mana Z itu sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 kali X4 ditambah 1 kali X5. Untuk nilai cut off untuk indeks ini, Z itu harus lebih kecil. Kalau lebih kecil dari 1,81 berarti bangkrut. Kalau 1,1 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 2,99 itu berarti gray area atau daerah kelabu. Nah, kalau Z lebih besar dari 2,99 itu dia berarti sehat atau tidak bangkrut. Untuk keterangannya, X1 itu berarti working capital to total asset. Untuk X2-nya retained earning to total asset. Untuk X3-nya itu earning before interest and tax to total asset. Untuk X4 itu dia max value of equity to book value of debt. Nah, untuk X5-nya itu dia sales to asset. Untuk Z itu overall index. Yang kedua itu ada model Altman Z-score revisi. Rumusnya itu
Z sama dengan 0,717 dikali X1 ditambah 0,847 dikali X2 ditambah 3,107 dikali X3 ditambah 0,420 dikali X4 ditambah 0,998 dikali X5. Nilai cut off yang digunakan oleh model Altman Z-Coefficient ini, kalau Z lebih kecil dari 1,23 itu artinya bangkrut. Nah, kalau 1,20 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 2,9 itu berarti dia gray area atau daerah abu-abu. Kalau Z lebih besar dari 2,9 itu dia berarti tidak bangkrut. Untuk keterangannya, kalau X1 itu dia working capital to total asset, untuk X2 nya retained earning to total asset, dan untuk X3 nya earning before interest and taxes to total asset. Nah, yang keempat, X4 maksud saya itu dia book value of equity to book value of debt. Untuk X5 itu sales to asset. Nah, untuk Z itu overall index. Model Altman Z-score yang ketiga itu dia model Altman Z-score modifikasi. Untuk rumusnya sendiri itu yaitu Z sama dengan 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 dikali X2 ditambah 6,72 dikali X3 ditambah 1,05 dikali X4. Untuk nilai cut off yang digunakan oleh model Altman Z-score modifikasi ini, kalau Z lebih kecil dari 1,1 itu berarti dia bangkrut. Kalau 1,1 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 2,6 itu dia berarti gray area atau daerah abu-abu. Kalau Z lebih besar dari 2,6 itu berarti tidak bangkrut. Untuk keterangan X1, X2 sampai X4 sama seperti model Altman original dan model Altman yang revisi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.